Apa sih kesulitannya kalau orang itu pacaran beda agama? Yang sulit adalah beda prinsip hidup. Pacaran beda agama sama pemuritan itu beda ya? Sangat beda. Nah. Seharusnya kalau iman yang kuat memang berpikir panjang dan lebih takut Tuhan lah ya. Nah, betul sekali. Iya. Seringkali iman kita kuat, iman yang nggak kuat. Apaan tuh? Karena seringkali yang baik belum tentu benar, Yes. tapi yang sudah benar sudah pasti baik. Yes, yes, yes. Nah, saya masih percaya bahwa restu orang tua itu penting. Seringkali juga diperhadapkan anak muda itu punya argumen, nggak apa-apalah beda agama itu di luar sana banyak artis yang beda agama. Nah. Ini rukun kok, baik, nggak apa-apa kok. Menurut saya kok panutannya kok artis gitu loh. Maksud saya kok malah Romo kan artis lah. Shalom, baik bicara, puji Tuhan, ketemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom, baik bicara, teman-teman semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam podcast Pastor Ishak bersama seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang memberkati banyak anak muda dan seringkali kita dengar suaranya di sosial medianya, yaitu hambanya Yoel Sianto. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Yoel. Pastor Ishak. Puji Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Wah, ini wajahnya cerah sukacita ini ya. Puji Tuhan. Kita lagi pengen bahas tentang pacaran beda agama. Mungkin banyak sekali anak muda ini sedang galau. Ya, Pastor ya. Waduh, ini orang cakep banget. Ya, aku cocok sifatnya. Tapi beda agamanya. Padahal sama-sama suka nih ya. Gimana menurut Pastor kalau orang pacaran beda agama? Ya, sudah jelas ya dalam Alkitab kita sama-sama tahu bahwa terang tidak akan pernah bisa bersatu dengan gelap. Kita tahu bahwa kita semua adalah anak-anak Allah dan anak-anak terang. Sebab itu ya nggak akan pernah bisa. Dan kita perlu tahu bahwa cinta beda agama itu bukan penginjilan ya. Jadi bukan kita nanti kan kalau ikut aku berubah. Tapi pada prakteknya kita yang katut. Maka dari itu ini adalah sesuatu hal yang mutlak yang saya katakan no, big no. Kalau memang cinta beda agama dan tidak bisa lanjut, lebih mending putus daripada cerai. Banyak ya yang berujung ke sulit ya. Iya. Apa sih kesulitannya kalau orang itu pacaran beda agama? Iya, yang pasti ketika beda agama itu yang sulit adalah beda prinsip hidup. Karena agama belief system. Jadi dalam kehidupan kita ada prinsipal kepercayaan. Nah kalau kita sudah beda pandangan, kita sudah beda pengertian tentang Tuhan, kita sudah beda pengertian tentang ajaran, maka ketika nanti melanjutkan dalam hidup pernikahan akan sangat sulit untuk menyatu. Ibarat air dan minyak tidak akan pernah bisa bersatu. Maka dari itu lebih baik jangan diteruskan seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi lebih baik kita jangan coba-coba mestinya. Benar. Banyak anak udah tak coba isi wis ya. Aku coba dulu lah. Siapa tahu berhasil nih dapat jiwa nih ya. Memang beda ya Pastor ya kalau pacaran beda agama sama pemuritan itu beda ya. Sangat beda. Kalau murid nanti kalau apa namanya pacaran itu malah jadi kakak adean gitu ya. Iya. Nah, jadi seringkali di lapangan malah bukan kita yang menginjili, malah kita yang ikut gitu. Benar, kita yang katut. Iya, malah tambah sulit keadaannya. Nah, kalau umpama ada kasus nih pacaran beda agama, tapi sudah setuju pemberkatannya di gereja. Apakah itu jadi jalan keluar? Sudah cukup itu jadi jalan keluar apa kurang? Sekarang kita masuk yang kita bahas ini adalah pacaran yang serius ya Pastor Ishak. Jadi bukan pacaran yang sekedar berdasarkan nafsu atau pacaran yang hanya apa ya istilahnya main-main. Jadi cuma pamer kemesraan. Kita berbicara soal pernikahan. Pernikahan itu bukan soal pribadi lepas pribadi loh, tetapi juga kedua belah pihak keluarga besar. Nah, sekarang kan kita nanti punya mertua, kita punya saudara ipar. Nah, kalau misalnya dari kedua belah pihak keluarga besar tidak setuju, ya jangan dipaksakan. Bahkan secara ekstrim kalau misalnya tidak direstui, ya jangan. Tetapi kalau memang dari pihak sebelah merestui, ya
lanjut aja, nggak apa-apa kan. Tentunya di gereja tetap ada bimbingan pranikah kan, nggak langsung asal mau ayo nikah masuk, nggak bisa. Harus kita mengerti dulu apa itu pernikahan, dasar-dasarnya apa, barulah diberkati di gereja. Seperti itu. Iya. Tapi kalau pemberkatan nikah di gereja tapi masih kepercayaannya yang lama ya sulit ya. Ya sulit, ya. Sangat-sangat sulit, akan sangat sulit dalam, menurut saya pemberkatan dan pesta pernikahan hanya sehari. Tetapi kehidupan pernikahan itu selamanya. Oke. Nah, jangan kita hanya fokus yang penting bisa diberkati. Enggak. Justru hari kedua dan sampai 1000 hari ke depan atau bahkan 2000-3000 hari ke depan itu yang berpuluh-puluh ribu hari ke depan itu yang kita pikirkan seperti itu. Iya. Jadi banyak sekali anak muda itu mikirnya terlalu pendek ya, Wes. Sangat-sangat pendek. Iya. Makanya kita harus berpikir panjang supaya kita bisa paham resikonya kalau pacaran beda agama. Benar sekali. Iya. Kalau sebagai orang tua, Pastor Yoel lihat banyak anak muda lakukan ini, orang tuanya mungkin galau. Menurut Pastor Yoel gimana sikap orang tua yang menghadapi anaknya pacaran beda agama? Iya. Jadi saya sepakat bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Sehingga orang tua itu punya tanggung jawab untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya. Firman Tuhan katakan, ajarlah kitab Taurat ini terus-menerus kepada anak-anakmu. Nah, saya melihat banyak seringkali orang tua ya, ini mungkin bisa dimasukkan buat orang tua, buat masukan buat anak. Kadang-kadang orang tua itu tidak menjadi tempat yang nyaman buat anaknya, sehingga anaknya mau cerita curhat, takut. Atau orang tuanya juga tidak bisa memberikan pengertian yang tepat tentang apa itu pacaran, apa itu pernikahan. Nah, kalau misalnya beda agama, kalau apa yang diajarkan orang tua saya akan ajarkan juga kepada anak saya. Ada 3 hal. Yang pertama, kamu cinta Tuhan Yesus gak? Ya, saya cinta Tuhan Yesus, Pak. Kalau kamu cinta Tuhan Yesus, carilah pasangan yang juga cinta Tuhan Yesus. Yang mencintai Tuhanmu. Ya kan? Terus yang kedua, kamu cinta papa mama gak? Oh, cinta banget papa mama. Ya carilah orang yang juga cinta sama papa mama. Nah, yang ketiga, kamu kalau punya anak perempuan mau nggak dirusak orang? Ya nggak mau. Ya jangan rusak anaknya orang. Nah, berarti dengan demikian kita membangun pola pikir yang benar kepada anak, sehingga anak ketika mau macem-macem atau mau melakukan tindakan yang nggak benar, mereka tahu bahwa orang tuanya sudah memberikan pondasi kebenaran. Gitu. Ya, jadi sebenarnya harus dari dini ya. Iya. Harus beri pengertian kalau sebagai orang tua, dikuatkan imannya. Iya. Seharusnya kalau iman yang kuat memang berpikir panjang dan lebih takut Tuhan lah. Nah, benar sekali. Iya. Iman seringkali iman kita kuat, iman yang nggak kuat. Apaan tuh? Iya. Jadi sebagai orang tua ya harus sabar, kasih pengertian. Benar sekali. Dan tentunya kita harus tahu ada kebaikan, ada kebenaran. Kita harus mengajarkan hal yang baik dan hal yang benar. Karena seringkali yang baik belum tentu benar. Tapi yang sudah benar sudah pasti baik. Nah, saya masih percaya bahwa restu orang tua itu penting. Jadi buat pesan para anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini juga Abed Sam ya. Generasi Abed Sam. Kalau orang tuamu gak merestui, jangan dipaksakan. Tidak merestui itu bisa 2 hal. Bisa jadi orang tua gak kenal sama calonmu. Nah, saya mau kasih tahu indikasi bahwa kalau calonmu serius, dia akan ngomong gini, kapan aku dikenalin sama papa mama? Itu serius. Tapi bisa 2, karena kan tak kenal maka tak sayang. Bisa kedua, bisa jadi orang tuamu kan tahu, kan orang tuamu membesarkan kamu belasan tahun. Tapi kan dia tahu siapa yang cocok sama kamu, siapa yang bisa nyetel sama kamu. Nah, yang saya mau katakan, tetap harus hormat dan respect sama orang tua. Tapi tentukan pilihan ya kita yang memilih seperti itu. Yes. Iya. Setuju nggak kalau Pastor Yoel jodoh itu kita yang milih? Saya percaya, saya setuju. Karena Tuhan menyediakan, kita yang memilih. Nah, sekarang gini nih, kalau kita nggak di dalam Tuhan ya kita nggak bisa nyari yang Tuhan sediakan. Kita nggak bisa milih yang Tuhan sediakan. Jadi saya saya percaya gini, jodoh itu di tangan Tuhan. Iya, karena Tuhan yang menyediakan jodoh kita. Kan dia mengatakan kita disediakan yang kita perlukan. Ya, termasuk jodoh dong. Ya kan? Maka dari itu saya percaya kita juga harus nyari. Jadi jodoh itu bukan ditunggu tapi dicari. Nah, selagi kita mencari, kita persiapkan diri kita supaya kita ketika bertemu dengan jodoh kita siap. Dan saya mau katakan tips ya, karena saya tahun lalu juga saya menikah. Orang tua atau calon mertua itu akan luluh bukan dengan terang bulan, tetapi dengan kepastian. Engkau datang, engkau minta mau meminang anaknya, maka orang tua akan memberikan. Karena kalau engkau berikan terang bulan,
ya diabetes nanti. Iya. Keseriusan itu penting ya. Keseriusan. Ya. Nah, bagi teman-teman yang jomblo jangan buru-buru ya. Wah, ini yang ada yang mau beda agama, wah silakanlah ya. Iya. Bagi yang jomblo, Pastor Yoel gimana? Ya, bagi yang jomblo menurut saya jangan terlalu lama jomblo ya. Juga jangan terlalu cepat memilih juga. Harus memilih yang dengan tepat gitu loh. Karena gitu loh, tepat itu berarti pada waktu yang tidak terlambat dan pada waktu yang tidak kecepatan. Nah, kadang-kadang terlalu banyak milih nggak kerasa udah umur 40 misalnya. Atau nggak baru 17 sudah kepikir nikah lah, kan nggak bisa. Maksud saya semua itu akan tepat dan indah pada waktunya. Yes. Nah, saya pun juga punya biro jodoh Kristen dan biro jodoh Kristiani ya, jadi Kristen dan Katolik. Jadi saya memang fokus untuk saya kepingin mencarikan jodoh yang anak Tuhan, gitu ya. Jadi supaya mereka nggak cari di tempat lain. Misalnya podo-podo domba ketemu domba gitu loh, supaya nggak tersesat. Jadi saya percaya bahwa jomblo, karena gitu kadang-kadang kalau menurut saya kalau terlalu lama juga bahaya gitu. Nanti jadi jokut kan, jadi jomblo akut gitu. Temennya Jonas ya. Jomblo kan. Iya. Sama Jodipan juga. Jomblo Jodipan. Apa itu? Jomblo ditinggal mantan. Ya, biasanya ngacaunya ke belakang terus ya. Oke. Jadi bagus biro jodoh. Itu di sistemnya online atau gimana? Ya, saya buat ini jadi promosi dikit ya, Pastor Ishak ya. Free promotion. Jadi saya buat namanya Doulos Agape. Doulos itu budak, artinya budak atau hamba. Agape itu artinya kasih atau unconditional love. Jadi budak cinta, bucin. Nah, dan ini bersifat online. Jadi kita ada grup WA-nya dan kita ada Instagram-nya dan kita juga ada event-event seperti kayak Take Me Out versi Kristen, Katolik kayak gitu. Jadi nanti tinggal mereka pilih, kalau nggak cocok ya tinggal jadi relasi dong. Kalau cocok silakan lanjutkan ke jenjang yang serius kayak gitu. Memang penting itu bagian anak Tuhan ya. Jodoh itu penting ya untuk kita sama-sama bangun sesuatu yang baik. Benar. Masa depannya baik. Bener. Nah, kalau tadi dengar ceritanya Bro Yoel, menurut Bro Yoel kalau orang pacaran atau mau menikah beda gereja gimana Bro? Apalagi kayak beda sinode, beda cara, kan ini kita bicara liturgi kan. Bener. Lalu ada yang juga orang tua pengen, gimana kalau pemberkatan di gerejaku aja, gini-gini. Menurut Bro Yoel gimana kalau beda gereja nih tentunya? Ya jadi bisa jadi maksudnya beda denominasi gitu ya, beda aliran. Nah kalau kita kembali lagi kepada tata cara gereja masing-masing. Kalau memang harus diberkati di satu gereja, maka dikembalikan kepada diskusi keluarga besar. Mau ikut yang A atau mau ikut yang B. Jadi bagi saya misalnya kita gereja A, calon kita gereja B, nggak masalah. Yang penting pada pernikahannya ikut A apa ikut B. Nanti silakan calon suami calon istri silakan diskusi sendiri gitu ya. Iya, jadi kita tidak sebagai hamba Tuhan hanya mencerahkan aja sih. Gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau suami istri tapi beda gereja menurut Bro Yoel gimana? Beda gereja. Iya. Menurut saya tidak baik sih. Lebih baik kalau bisa satu gereja. Kenapa? Karena supaya satu berakar. Kedua bertumbuh dan ketiga berbuah. Nah kalau suami istri beda gereja ya menurut saya nanti kurang baik aja sih. Tinggal yang istri ngalah atau suami ngalah. Mungkin kalau SSTI ya atau suami takut istri biasanya suaminya ikut istrinya kayak gitu. Iya. Iya. Ini penting sekali bagi kita untuk memahami. Nah ini mungkin anak muda jarang rencana ke depan ya. Ya, jadi aku maunya sama orang ini aja gitu ya. Nah, padahal nggak mikir ke depan. Benar. Nah seringkali juga diperhadapkan anak muda itu punya argumen, nggak apa-apa lah beda agama itu. Di luar sana banyak artis yang beda agama. Ini rukun kok, baik, nggak apa-apa kok. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, menurut Pastor Yoel, gimana respon Pastor Yoel kalau dengar kayak gitu? Gini ya Pastor Ishak ya, saya tuh selalu tertawa kecil gitu, karena menurut saya kok panutannya kok artis gitu loh. Maksud saya kok malah role model kan artis lah. Setuju. Panutan kita lihat apa panutannya ya harusnya kan ya based on the Bible dong. Harusnya atau enggak panutannya hamba Tuhan dong. Sekarang ngomong artis, banyak tuh artis-artis yang mesra-mesra cerai. Banyak tuh yang ulang tahun dikasih mobil cerai. Kan apa ya maksudnya nggak bisa jadi patokan toh. Jadi maksudnya jangan pernah role modelnya artis. Dan kalau misalnya sekarang lu kan artis kan
dia bukunya happy. Emang lu yakin situ happy? Kan kita nggak tahu. Kan rumah tangganya orang. Kan yang ditampilkan di sosmed itu fake, kita nggak tahu. Dan terlebih kita perlu tahu juga Pastor Ishak bahwa secara administrasi catatan sipil kita beda agama nikah tidak bisa loh. Jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa kayak gitu. Harus agama. Iya. Nah ini menarik gitu ya. Argumennya anak muda itu banyak ya. Apalagi sekarang ada lagu yang viral itu ya. Yang mana tuh? Ya itu. Tuh coba tanyakan lah. Yang mana ya? Coba tanyakan banyak ini. Coba tanyakan pada Tuhanmu. Yang gitu ya. Nah maksudnya gini, Pastor. Gimana ya? Mungkin boleh dinyanyikan dikit. Jangan ya, nanti copyright nanti. Jadi seringkali anak muda itu harus pilih gitu ya. Aku harus pilih cintaku apa Tuhan. Padahal cinta ini yang kasih Tuhan loh. Nah mereka merasa gitu, gimana ya ini kecepit ya, terkotak gimana ya Pastor? Menurut Pastor gimana? Kalau yang berkata padahal cinta ini yang ngasih Tuhan. Masa aku harus milih antara cinta sama Tuhan? Nah makanya Amsal 1 ayat 7 kan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi standar Alkitab itu orang bodoh bukan orang yang nilainya jelek loh ya Pastor Ishak. Tapi orang bodoh adalah orang yang menghina firman dan menghina hikmat dan didikan itu sendiri. Nah sekarang kalau mereka berpikir, aduh tapi ini cinta sama misalnya, tapi dia pastor ini tapi dia cinta sama saya misalnya nih jemaat Abed Sam nih. Pastor saya mau konsultasi. Ini ada beda agama tapi cinta saya sama saya setengah mati misalnya. Jawabannya simpel Pastor Ishak. Dia baru cinta setengah mati. Yesus sepenuh nyawanya dia berikan buat kita. Masa kita tega mengkhianati dia? Lah pacarmu yang beda itu mau nggak mati buat kamu? Belum tentu. Yesus saja mau mati buat kita. Kenapa harus kita tinggalkan? Dan sepertinya kita jadi melecehkan Tuhan kita. Emangnya Tuhan nggak sanggup menyediakan yang terbaik buat kita? Jadi harusnya imannya Tuhan itu pasti sanggup menyediakan yang seiman, benar, dan yang terbaik. Dan yang terbaik dan yang pasti lawan jenis Pastor Ishak. Oh iya. Karena kalau dia bilang Pastor Ishak ini saya nemu nih yang sayang sama saya, yang seiman, tapi ternyata sama jenis. Nah, jadi problem. Bahaya itu ya. Bahaya. Yang bahaya beda agama sama jenis. Iya. Nah itu bahaya banget. Pastor Yoel pernah ngalami nggak itu kalau ada yang konsul tentang yang sama jenis atau aduh gimana Pastor aku kok rasanya kok ada yang salah dalam diriku kayak gitu. Wah, gimana Pastor dinasehati gitu ya? Iya, jadi kalau saya di tempat saya melayani, saya sudah membuat statement bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi pendosa. Nah, tetapi kalau dia mencintai sesama jenis, dia tidak bisa melayani di mimbar. Tetapi dia layak untuk beribadah. Nah, kenapa dia perlu beribadah? Karena dia perlu ke jalan yang benar. Kita tidak bisa membenarkan. Artinya kita membenci dosanya tapi tidak membenci pribadinya. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika dia mencintai sesama itu ada banyak faktor Pastor Ishak. Maka saya harus cari akarnya. Apakah itu faktor genetik misalnya? Maksud saya genetik itu gini loh. Misalnya karena saya baru menemukan kalau kita jangan terlalu banyak minum susu kedelai. Karena itu mampu meningkatkan hormon estrogen kita. Atau itu hormonnya perempuan. Kalau kita banyak bisa kita jadi agak bukan lemah lembut tapi lemah gemulai. Jadi itu bisa faktor biologis maksud saya. Lalu yang kedua, faktor trauma masa lalu. Mungkin pernah dilecehkan, pernah disakiti oleh perempuan. Kalau konteksnya dia lelaki atau disakiti oleh pria kalau konteksnya dia perempuan dan sebaliknya. Maka kita harus tahu. Atau yang ketiga, bisa jadi dia diikat oleh roh perjinahan. Pastor Ishak, saya mempelajari kenapa kok bagi saya, ya ini statement saya mungkin bisa didalami lagi. Mungkin ini bisa termasuk roh perjinahan. Kenapa? Karena salah satu tanda dia terikat oleh roh, dia tidak sadar dia melakukan itu dan dia tidak bisa lepas. Maka satu-satunya cara ya pelepasan. Ketika ada yang konsultasi sama saya harus katakan bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Nah, jadi itu Tuhan kita. Dan saya percaya gitu loh. Kalau ada dia bilang, tapi I born this way. Saya dicipta. No, you need to newborn. Kamu butuh untuk lahir baru. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita itu produk gagal. Saya masih yakin dia menciptakan kita untuk menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Jadi menurut saya ya ayo kembali aja ke jalan yang benar. Toh kalau kamu laki, banyak kok cewek-cewek yang cantik yang kamu bisa
yang bisa kamu jadikan pacar atau istri gitu. Seperti itu Pastor Ishak. Jadi secara untuk melayani belum, enggak sama sekali. Jangan dulu. Ya, kalau kita sebagai jemaat ya memang semua orang butuh Tuhan Yesus. Benar. Butuh dipulihkan. Ya. Yes, luar biasa sekali ini ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa jomblo, merasa galau, hari ini semoga kita semua dikuatkan. Kalau ada yang salah jalan, ya beda agama atau sama jenis, dua ini bahaya ya. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Ayo coba kita sama-sama cari gereja lokal yang baik, yang bisa menerima dan menuntun. Benar sekali, sehingga kembali ya. Soalnya hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Benar sekali, Pastor. Semua harus kembali ke jalannya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, rapid question. Yes, Pastor Ishak. Jangan sampai agama memisahkan cinta atau jangan sampai cinta memisahkan kita dari agama. Gimana? Jangan sampai flash. Jangan sampai cinta memisahkan kita dari Tuhan sebenarnya. Atau jangan sampai Tuhan memisahkan kita dari cinta. Bisa diulang lagi. Saya harus mencerna dulu. Ini gimana nih tim kreatifnya ini? Setelah harus dicerna dulu. Jangan sampai cinta memisahkan kita dari Tuhan. Atau jangan sampai Tuhan memisahkan kita dari cinta. Saya jangan sampai cinta memisahkan kita dari Tuhan. Karena God is love. Tuhan itu cinta. Jadi Tuhan tuh gak bisa dipisahkan dari cinta. Dan cinta gak bisa dipisahkan dari Tuhan. Itu satu kesatuan sih. Jadi God is love. But love is not God. Nah itu. Jadi Tuhan adalah kasih. Tapi kasih itu bukan Tuhan. Jadi maksud saya jangan sampai cinta kita kepada sesama malah menjauhkan kita dari Tuhan gitu. Ya kira-kira gitu sih Pastor Ishak. Jadi sebenarnya banyak wrong love juga ya. Banyak sih. Banyak wrong love. Terus juga banyak love yang salah jalan gitu sih. Ya, self love juga banyak ya. Self love juga macam-macam ya pasar sekarang. Apalagi juga love kepada benda-benda mati kan banyak juga sekarang. Maksudnya love kepada robot, kepada boneka-boneka. Nah itu banyak, itu lebih dalam lagi tuh pasar kayak gitu. Jadi kita itu harus mencintai dengan benar ya Tuhan ya. Benar, karena ketika kita mencintai, gini kan kenapa kita bisa mengasihi sesama atau bagaimana kita bisa mencintai sesama. Nah saya harus bahas ini agak dalam karena Tuhan menjadikan pernikahan itu sakral dan kudus. Orang kita ini mempelai Kristus dan Adam dan Hawa adalah pernikahan yang istilahnya ada relationship yang pertama kali. Berarti Tuhan mau ngasih tahu bahwa percintaan ini hal yang serius loh, kayak gitu loh. Jadi maksud saya love ini sangat-sangat ketika kita bisa mengasihi sesama ya karena kasih Tuhan itu. Jadi kita mengasihi sesama dengan kasihnya Tuhan. Gitu. Setuju. Iya. Jadi kita harus memiliki kasih yang benar ya. Tapi banyak sekali kasih yang dibuat sama iblis kelihatannya ya, Pastor Yoel ya. Jadi kasih yang salah, kasih sama diri sendiri yang berlebihan, kasih sama barang, kasih sama yang nggak sesuai jalannya Tuhan ya. Memang sometimes orang itu suka hal-hal yang dilarang. Karena anak muda lagi ya. Karena peraturan bagi kita itu kan sesuatu yang harus kita langgar gitu, yang kita harus. Jangan takut akan Tuhan itu permulaan hikmat ya. Benar. Ayo berhikmat. Nah untuk misalnya tambahkan dikit Pastor Ishak ya, termasuk self love itu kan sendiri ya. Sebenarnya ada kalimat gini, single but not alone. Artinya sendiri namun tak kesendirian gitu. Karena ada orang sendiri tapi gak kesendirian. Tapi ada orang juga jomblo yang merasa sendiri. Nah itu harus diberesin sih. Merana, kesakitan, tersiksa, batinnya. Gitu ya. Jadi harus diberesin. Sebenarnya kalau kita single tapi kita rohaninya bagus, sebenarnya nggak akan merasa kesendirian ya sebenarnya. Bener, karena kan first love-nya kita Tuhan Yesus kan. Artinya ketika kita bersama dengan Tuhan, sebetulnya ya kita kan rela intim dengan Tuhan gitu. Lah kalau kita nggak intim dengan, gampangnya gini deh Pastor Ishak. Kita minta anak Tuhan, tapi kita nggak deket sama Tuhan, ya mana dia mau kasih anaknya buat kita dong. Nah, setuju. Luar biasa. Rapid question yang kedua. Yes, Pastor. Pacaran sambil memuridkan, yes or no? Nah ini. No, Pastor. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Pemuritan kan nggak mungkin kita kita kelas pemuritan. Setelah pemuritan kita dating bareng ya nggak bisa. Gitu pemuritan itu
sisi rohani ya. Kalau dating atau pacaran itu sisi jasmani kayak gitu sih. Jadi itu dua hal yang berbeda kayak gitu. Jadi bagi kakak-kakak rohani yang alasannya pemuritan. Modus itu Mas Risa. Sering itu ya. Tapi kayaknya di GBT Mawar Saran nggak ada ya. Ada, amin. Iya. Jadi dua hal yang berbeda dan memuridkan tujuannya memang pertumbuhan ya. Kalau pacaran lebih cenderung ke tujuannya pernikahan harusnya. Benar. Jadi kalau memang pemuritan untuk bagaimana dia menjadi murid kan. Kalau pacaran bagaimana dia menjadi istri kan itu udah beda. Tapi kalau memang istrinya muridnya ya nggak apa-apa. Maksud saya dia dimuridkan ternyata memang dia pacarnya ya nggak masalah. Tapi tujuan dari awal saya cari istri di tempat pemuritan, nah itu udah salah fokus itu. Oke. Luar biasa sekali ya. Semoga anak muda semua kalian harus bisa menguasai diri, menguasai perasaan, betul ya Pastor? Benar. Ya, jadi kita takut akan Tuhan itu hal yang penting dan restu tadi itu ya. Restu orang tua. Yes. Sangat-sangat penting. Iya. Ya, boleh sampaikan pesan ke semua yang mendengar hari ini kalau ada anak-anak muda yang pacaran beda agama atau mulai memiliki cinta yang salah, gimana harus menghadapinya dan orang tuanya gimana harus menghadapi anak-anak seperti itu. Silakan, Pastor Yohan. Jadi bagi saya anak-anak muda, hormatilah orang tuamu. Saya percaya orang tua yang wakilnya Tuhan pasti dia akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Yes. Dan juga saya kepingin juga kepada orang tua juga bisa mengarahkan anak ke dalam kebenaran dan anaknya juga mau mengikut ke jalan kebenaran. Maka saya percaya anak itu akan juga dipertemukan dengan jodoh yang daripada Tuhan. Amen. Ya, dia akan bersama dengan orang tua dan yang terpenting buat orang tua yang menyaksikan tayangan ini, juga buat anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, saya mau katakan carilah jodoh yang cinta Tuhan. Kenapa? Karena yang nggak kelihatan aja dia cintai, apalagi engkau yang kelihatan pasti akan lebih dicintai. Yes. Amin. Amin. Ya, karena kasihnya ngalir ya Pastor ya. Seperti sungai. Cinta Tuhan, kasihnya ngalir kepada sesama semuanya. Luar biasa sekali. Yuk sama-sama kita tutup podcast hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersama hamba-Mu Pastor Yoel. Kami mau Tuhan menjadi jawaban bagi setiap anak muda yang mungkin lagi galau, lagi memikirkan untuk masa depannya, perjodohannya. Mungkin ada yang terjebak dalam pacaran yang beda agama ataupun dengan cinta-cinta yang salah, yang lain jalurnya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau jamah setiap hati anak-anak mudamu, berikan hikmat dan berikan cinta kepada Tuhan lebih daripada yang lain, dan biarlah hidupnya diberkati oleh Tuhan. Boleh menikah dengan seiman, sepadan, dan boleh hidupnya punya masa depan yang cerah, berbahagia, seluruh keluarga besar yang diberkati. Bagi orang tua yang menghadapi anak muda, Kau berikan kekuatan hikmat untuk menuntun semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Pastor Yoel Sianto. Engkau berkati bersama istrinya, keluarganya diberkati Tuhan, berbahagia, sukacita, puas bahagia. Engkau berkati pelayannya semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati gerejanya diberkati oleh Tuhan, bertumbuh dan semakin dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan rohani yang terus bertumbuh dan hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai podcast hari ini. Bagi Bapak Ibu yang suka atau anak muda yang suka, silakan tinggalkan like, silakan subscribe, dan bagi yang memerlukan silakan bagikan lewat bagikan, share, dan biarlah firman Tuhan hari ini, obrolan ini jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Pastor Yoel Sianto. Terima kasih Pastor Isa. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh